Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah asik dengan ayat kalian terus wal bangsa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanah benerakan sapa rasul utusan bima kalawan barang silakan dan turunaken nepi sirna ilahi marang rasul mir rabbi saking pangerane rasul wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin kulun utawi kabeh rasul lan mukminun niku amanah ngimanaken sapa sing kulun billahi ing Allah Ta'ala malaikat dihilang pira-pira malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira utusan Allah. Lan farid orang beda-beda akan sapa ingsun baina ahadin antarane wong suci min rusuli saking pira-pira utusan Allah. Wa qalu lan ngendika sapa rasul sami'na pira kula wa ta'ala lan ngabukti kula gufrana kami mun kula ing pangapura panjenengan Rabbana dulu pengiran kula wa ilaika lan datang panjenengan al-masyiru tawing don bali. Kita wasyaitu kalian sepuluh besokan sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerakan kitab Quran kang diturunaken marang panjenengani lan uga wong mukmin. Kabeh mau padha ngimanaken wujude Allah Ta'ala lan malaikate Allah, kitab-kitab suci saking Allah lan utusan-utusan Allah. Kabeh padha muni ingsun kabeh ora beda-bedakaken antaraning para rasul. Kabeh padha muni ingsun kabeh krungu lan nrimo perintah-perintah Allah lan ingsun kabeh padha taat. Kawula sedaya nyuwun pangapura dhuwur Gusti Allah kang dhateng panjenengan piyambak wangsul kula sedaya. Amanah
Rasul. Rasul telah beriman bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan ilaihi kepadanya min rabbihi dari sisi Tuhannya. Wal mu'minuna demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya Rasul dan orang-orang yang mukmin itu amanah iman billahi kepada Allah, malaikatnya dan malaikat-malaikat Allah, kutubi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusuli dan utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Wa qalu dan mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Kita bisa membahas ayat ini. Kalau dari ini seperti bahwasanya dua ayat terakhir penutup Al-Baqarah ini begitu istimewa, mempunyai keutamaan yang sangat banyak sehingga ini sampun kalau cerita fadilah sampai koyok ya nopo sampai mulai minggu ini wiritan maghrib wiritan subuh ditambahi sampai dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Betul-betul wiritannya terus doa maneh betul-betul. Biar wiritan ketika dulu ngasih ayat kursi, ada ayat kursi, mantu itu ngawasan dan ayat kursi ternyata ada fadilah yang begitu agung ketika habis sholat mau ayat kursi terus kita tambahi ayat kursi. Ini kita ngaji surah Al-Baqarah ayat 225 ini kita tahu hadis-hadisnya sahih juga betapa banyak keutamaan ini kita lampahi mulai minggu ini. Ini sebagai wujud supaya kita mempunyai ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang mana kita memperoleh ilmu terus diapalagi. Jadi ini bagian dari agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini sampun diterangkan lek bengi maca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, kita ngawas ini sampun hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Terus tahun ini kalau pada sekandari, sing jelas bulan besar. Lek ningali Hijriah ini sampun 5 tahun sebenarnya. Terus karena kita ngaji ini sampun 5 tahun, Al-Fatihah sampai sini pun mendekati penutup Al-Baqarah. Itu kalau kita amati, kita resapi, ternyata pembukaan Al-Baqarah, kalau penutup Al-Baqarah ini mempunyai makna yang serasi dengan yang iling-iling di betapa banyak makna yang serasi antara pembukaan surah Al-Baqarah dengan penutup Al-Baqarah. Dan pembukaan Al-Baqarah Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman. Wong sing iman itu wong sing percaya marang kitab yang mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab ini. Dari penutup ayat ini juga seperti itu, orang-orang yang beriman itu iman kepada billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sama. Jadi pembukaan ayat surah Al-Baqarah ini pembukaannya itu menerangkan tentang orang yang beriman. Begitu juga bagian penutup ini. Penutup ini juga membahas orang yang beriman. Itu flashback, insya Allah pun apal kabeh alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Itu adalah kitab yang mana tidak ada keraguan pada kitab itu. Al-Quran itu mukjizat yang paling agung. Tidak ada keraguan sama sekali. La raiba fihi. Hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong-wong sing iman marang sing gaib. Apa sih gaib itu? Kuat, banyak yang gaib. Malaikat ini termasuk sesuatu yang gaib. Yang memiliki dikatakan wa malaikat ini. Kutubi baru suri, kitab-kitab sini, Zabur, Taurat, Injil itu sesuatu yang kita tidak tahu, tapi kita iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata.
menegakkan sholat itu kalau kita preteri itu menggunakan fi'il mudhari yang mana maknanya itu terus menerus, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sebelum ayat ini kita membahas tentang masalah sedekah. Sebelum ayat ini beberapa pertemuan yang lalu itu kita membahas ayat tentang sedekah, tentang infak di jalan Allah. Jadi ayat ini mirip maknanya serasi kalau bukan. Iman goib lakukan dalam dua minggu dari mutakin alam dari lebih lebih masyarakat dalam mana pun yunfikun waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Orang-orang yang beriman itu iman marang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhirahum yuqinun, dan mereka iman kepada akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pembukaan Al-Baqarah dan penutup Al-Baqarah ini mempunyai makna yang serasi, yang sama, kurang lebihnya sama, membahas tentang orang-orang yang beriman. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini diterangkan ketika menjelaskan amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbi, al-ikhbarun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini mengkhabarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Ayat ini mengkhabarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu wis iman. Imannya sempurna, mungkin insyaallah terangkan. Jadi ayat ini mengkhabarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ayat ini turun, teman-teman tersini Tafsir Ibnu Katsir dikatakan qala Ibnu Jarir haddatsana Bishr haddatsana Yazid haddatsana Sa'id an Qatadah, dari Qatadah langsung potong maknanya. Kalau Qatadah berkata, dzikra lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma nazalat hadhihi ayat wa yahibbu lahu an yu'min. Ketika kanjeng Nabi ini mengatur, ketika kanjeng Nabi ayat ini turun, ketika kanjeng Nabi ayat ini turun pada para kanjeng Nabi, lamma nazalat hadhihi ayat, kanjeng Nabi ini mengatur wa yahibbu lahu an yu'min, dan sudah seharusnya baginya beriman. Maksudnya di kanjeng Nabi yang sudah pastinya kanjeng Nabi itu beriman. Nah, iman di kanjeng Nabi itu sing paling sempurna, pasti. Semuanya beriman. Itu sahabat-sahabat beriman, tapi gak ono sing iman ini nyalahno iman kanjeng Nabi. Itu sudah pasti, itu sudah mutlak. Kita beriman tapi gak ono apa-apane sebagai kanjeng Nabi. Ojo mana kanjeng Nabi dibandingno para wali mangko mboten enten apa-apane. Kanjeng Nabi dibandingno kali sahabat Abu Bakar jauh lebih unggul kanjeng Nabi. Walaupun Sayyidina Abu Bakar itu iman juga kepada kanjeng Nabi, tapi dibandingno karo kanjeng Nabi, itu kanjeng Nabi itu paling sempurna imannya. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niku saking mantep ya. Belum kanjeng Nabi diangkat dados Rasul, niku kanjeng Nabi niku sering tiba-tiba kanjeng Nabi itu seneng menyepi, keluar, seneng menyendiri. Terus sebelum kanjeng Nabi diparingi wahyu melalui malaikat Jibril, sebelum kanjeng Nabi niku keparingan malaikat Jibril, diceritakan 6 bulan sebelum itu kanjeng Nabi ini sering tiba-tiba suka menyendiri. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari kalau tinggal di dalam hadis nomor 3. Dan itu diriwayat hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Aisyah ummul mukminin qalat awwaluna budiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi. Hadisnya sahih. Permulaan kanjeng Nabi itu wahyu datang pada kanjeng Nabi itu melalui mimpi yang benar dalam tidur. Awal sadere kanjeng Nabi diturunkan wahyu, angsal wahyu. Itu kanjeng
kanjeng Nabi ini sering mendapatkan mimpi yang jadi kita ini saja nih jangan sepelekan mimpi. Jadi sebab wahyu itu juga mimpi kadang-kadang lahir lewat mimpi. Kadang-kadang lahir lewat mimpi. Jadi yang paling soalnya Nabi Ibrahim mimpi dikengken belek, itu kan wahyu dari Allah melalui mimpi. Jadi jangan sepelekan mimpi. Mungkin kita mimpi nopo ini sudah mendapatkan isyarat, tapi ojo dikebiaku ya kalau mimpi ini mesti wah mari mimpi ini kok kayak ini jangan dikebiaku ya juga. Ini tentu ada beberapa faktor yang mana mimpi itu satu ditafsiri, ono sing enggak. Salah satunya lek paling boten kabeh turu duwe wudu terus lunga wiritan terus baru turu terus ternyata mimpi itu patut untuk ditafsiri, bisa ditafsiri. Sholat istiqoroh, mari ngono wudu turu marono ngipi, mungkin jawaban dari istiqoroh atau Gusti Allah. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan sepelekan mimpi, sebab kanjeng Nabi itu awal mula sebelum beliau mendapatkan wahyu itu kanjeng Nabi ini sering didengangi mimpi dalam tidurnya. Maka nalaya ru'ya illa ja'at biswal biswali. Hadisnya sahih. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh. Bayangkan ya saat ini padangnya jin, padangnya kayak ngeten dari lampu itu. Nang dindi pemerintahan. Tapi bayangkan ribuan tahun yang lalu dari orang dari enten listrik. Cahaya subuh itu begitu keras. Summa hubbiba ilaihi al-khalaq. Terus tiba-tiba kanjeng Nabi itu disenangkan dengan menyendiri. 6 bulan sebelum kanjeng Nabi mendapatkan wahyu itu, kanjeng Nabi itu tiba-tiba senang menyendiri. Wa kana yahlu bihati ra'i. Terus akhirnya kanjeng Nabi itu menyendiri nenggone gua Hira. Dengan sengaja haji, dengan sengaja umroh, mungkin pernah dilewatkan ambek mutawifi di pulau kata ibu Hira kan dari gunung. Mungkin ono sing wis tahu menjero. Itu betapa sempitnya lokasi gua Hira itu. Niku kanjeng Nabi usia 40 kurang karena 6 bulan sebelumnya ini sering naik turun ke Bahia. Lokasinya berada di atas gunung. Nah, fayatahassu fihi wa huwa at-ta'budu alayam zawat al-adadi. Kemudian kanjeng Nabi ini beribadah di dalam Gua Hira itu selama beberapa malam. Qabla ayyan ja'a ahlihi wa yatazawwaju min dzalik. Sebelum kanjeng Nabi kentekan bekal, kanjeng Nabi itu kan murid-murid engko lek wis kentekan bekal entas semuanya Syekh Khadijah. Kemudian balik mana dengan Bunda Sayyidah Khadijah. Ya kan? Kanjeng Nabi ketika itu ada umur 40. Sayyidah Khadijah sudah umur 55. Nabi mensimpangkan umur selangkung. Sayyidah Khadijah umur 40. Berarti ketika kanjeng Nabi menerima wahyu atau sebelum menerima wahyu, ketika kanjeng Nabi sering ke Gua Hira, itu kanjeng Nabi umur sekawan doso, mendekati sekawan doso, sementara Sayyidah Khadijah umur 55. Fayatazawwaju li misliha. Kemudian Sayyidah Khadijah menyiapkan bekal juga, yaitu koyo menimbang untuk kanjeng Nabi balik mana ke Gua Hira. Seperti itu selama 6 bulan. Kan kadang-kadang Sayyidah Khadijah betul bekal sampai mengguni Gua Hira. Bayangkan tengah malam gelap gulita menghindari orang-orang kafir Quraisy. Saat itu berada di Mekah, kanjeng Nabi itu mengalami intervensi, mengalami tekanan yang luar biasa. Insya Allah dengan keterangan yang mari betapa kanjeng Nabi itu mengalami tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy sehingga dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Dari menerima wahyu kasih tenggone sering ke Gua Hira ini sembunyi-sembunyi. Hatta ja'al haqqu wa huwa fi dhilli Hira. Sampai kemudian datanglah wahyu
di gua Hira. Hadisnya sangat panjang, mengakhiri jika akhirnya bertemu dengan malaikat Jibril terus akhirnya diperintah untuk membaca dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau boleh saya katakan dengan bahasa zaman sekarang, pengalaman spiritual Kanjeng Nabi itu sangat banyak. Sampai ketemu malaikat Jibril, bisa jadi ketika Kanjeng Nabi tiba-tiba diseneng dengan menyendiri lingkungan, kan dua Hira lingkungan. Bisa jadi saat itu Kanjeng Nabi mboten ngertos simpet sing ingkang preman. Jadi bisa jadi ketika Kanjeng Nabi selama 6 bulan riwayat ini saking griyane ten Gua Hira, saking griyane ten Gua Hira riwayat ini setiap hari. Ya mboten setiap hari juga. Beberapa malam menurut Gua Hira balik maneh kan griya terus budal maneh ten Gua Hira sampai selama 6 bulan makanya. Itu bisa jadi Kanjeng Nabi mboten semerap ini disuruh siapa, tapi kalau bisa saya contohkan, niku koyo serupa dengan hewan, yang mana hewan itu tiba-tiba hewan yang berada di gunung tiba-tiba turun dari gunung karena dia tahu atau dia merasa kalau gunung itu mau meletus. Itu kan jangan ada semua berita kan sering seperti itu. Gunung sebelum meletus itu binatang-binatang yang berada di gunung itu sangat merasakan. Berdasarkan instingnya, iki kabeh ono apa bulan gunung iki akhirnya hewan yang berada di atas gunung ini podo mudu. Atau berdasarkan instingnya, beberapa hewan itu tahu kalau tahu akan terjadi gempa, sehingga hewan-hewan itu mengungsi di tempat yang aman. Ini seperti itu, bisa saja seperti itu. Nah, karena pengalaman spiritual Kanjeng Nabi begitu besar, ketemu malaikat Jibril, sampun ketemu malaikat Jibril terus menerima wahyu saking Gusti Allah berupa Al-Qur'an. Ketika Kanjeng Nabi teng Mekah niku orang-orang kafir Quraisy ini sampun mengendus. Iki Muhammad iki nyebar agama sing anyar. Akhirnya karena Kanjeng Nabi itu saking Bani Quraisy, saking suku Quraisy yang mana suku yang terhitung mulia di antara orang-orang Arab. Utumi Sayyid Abdul Muthalib. Sampun sedo akhirnya di rambut kali Abu Thalib. Abu Thalib itu mempunyai kekuatan tokoh. Jadi gambarnya jadi tokoh kan dari Mekah itu terus tokoh. Dari kalangan mulia, orang kan dari kalangan yang mulia, dari mempunyai nasab yang bagus. Ini wong mulia itu cenderung sekali. Tapi, umpama kalau contoh awak kalau biasa, bulan ini corongan waktu kan jadi putune kiai. Umpama bulan ini dia dulu nakal, misalnya ciri itu nakal. Umpama kabeh dihukum kali guru teman-teman. Dia itu kan usung digepuk penggapuk, digepuk penggaris, di saat penghapus. Ini itu guru itu, ini cenderung segan. Tapi menghukum guru itu segan. Oh, ini butuh yai, kapan nih? Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu dari nasab yang mulia. Ketika Kanjeng Nabi sudah melakukan dakwah, ini orang-orang kafir Quraisy itu sudah mau mengintervensi Nabi, sudah mau menghukum Nabi, sudah mau mungkin membunuh Nabi. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu ngomong kalau Abu Thalib, karena selaku pamannya, sing ngerangkut Kanjeng Nabi. Orang itu bisa suka kontak paman, di paman itu apa-apa. Makanya seperti itu. Sudah diancam, tapi kapan memang dari kalangan yang mulia, bukan mandi langsung. Gak langsung dibully, gak langsung dihukum, gak langsung divisi, dikeroyok atau dan lain sebagainya, tidak. Tapi diiring masih. Memang karena Kanjeng Nabi itu dari suku yang dari nasab yang mulia, orang cenderung segan. Akhirnya kok setelah Abu Thalib ngomong matur marang Kanjeng Nabi, bisa diterusno dakwah niku. Karena bagaimanapun juga Abu Thalib ini ngerambut Kanjeng Nabi Ali sampai Kanjeng Nabi ageng niku
wis koyo anak piyambak. Jadi paman tapi koyo bapak. Ibu boten mentolo, boten tega nek sampe delok ponakane ono apa-apa. Iku kan berhenti sering dakwah. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Ya an wallahi, wahai pamanku, saya bersumpah demi Allah. Kalau wadau asyaf yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan rembulan di tangan kiriku, ala aku bahadar aku, terus aku dikokon ninggal perkara iki, dakwah iki, maka waktu saya tidak akan meninggalkannya. Kanjeng Nabi saking mantep dengan tugas yang diberikan, dengan tugas yang diemban sebagai Rasul, beliau tidak akan mundur sekalipun hatta yudhirahu Allahu al ahli kadunahu, sampai Gusti Allah itu memberikan kemenangan atau Gusti Allah itu membinasakan dalam perjuangan yang Nabi. Pokoknya terus Kanjeng Nabi gampangannya, aku ini tetap koyok ini sampai Gusti Allah memberikan aku kemenangan atau Gusti Allah membinasakan aku. Ngerti jawabannya Kanjeng Nabi koyoknya dan apa? Kanjeng Nabi ini mengaku sedih sumas kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar. Kanjeng Nabi ini mengaku sedih, mengaku sampai nangis karena ini memang Abu Thalib tangannya sampai matur kayak motor itu merasa Kanjeng Nabi itu sedih. Cuma koma, kemudian Kanjeng Nabi berdiri, kalau mengawal lalu Abu Thalib. Kemudian Kanjeng Nabi itu berpaling, berpaling. Terus akhirnya Abu Thalib itu memanggil, Akbil dan Ba'asu. Bagi umur ini wahai anak laki-laki dari saudara orang. Akbar alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi pasukan sultan Abu Thalib, fakola, terus Kanjeng Nabi matur. Terus fakola mongko matur sapa Abu Thalib sing matur izab ya bin akhi fakul ma ahbab. Wis lunga wahai anak laki-laki dari saudaraku, fakul ma ahbab, dan katakan apa yang kamu suka. Wallahi la muslimu kalu syai'in abadi, maka demi Allah Abu Thalib itu bisa jadi percaya Gusti Allah. Betul terus pokoknya faktor istiqamah Abu Thalib ini matur Wallahi la muslimu kalu syai'in abadi, demi Allah saya tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selamanya. Dan kalau memang diserahkan supaya wis gak usah nyebar ajaran yang, tapi Kanjeng Nabi begitu mantapnya, begitu yakinnya, begitu imannya Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi boten turun. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi ini memang amanah Rasul. Rasul telah beriman. Tentang tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi ini diterangkan amanah Rasul, alam makna syukur. Lafaz amanah Rasul itu banyak ayat ini bermakna syukur, bermakna pujian, Ahmad ini sampun membahas, kita sudah membahas di pertemuan terakhir bahwasanya ada salah satu pendapat yang mana ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi Mi'raj. Kemarin kan kita bahas seperti itu. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi Mi'raj. Bahkan dikatakan semua wahyu, semua ayat Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril kecuali dua ayat ini. Dua ayat ini diterima langsung oleh Kanjeng Nabi sering Gusti Allah ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita mengambil pendapat yang ini, karena memang ada beberapa pendapat ini sambil kita bahas. Ayat ini dimulai dengan amanah Rasul, tidak aman tak. Padahal Nabi ada di hadapannya. Ini Kanjeng Nabi didhawuhi kalau Gusti Allah tidak aman tak iman sapa sira, tapi amanah Rasul. Rasul telah beriman, bukan aman tak kamu telah beriman tidak. Ini mengandung makna pujian. Bukan disebut aman tapi amanah Rasul itu adalah sebuah pujian. Oleh bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini ada perbedaan memang. Ketika bahasa Jawa, mungkin ketika ngomong kalau konconi tapi sepakat, orang ngomong apa? Lewat
sampai kan ngomong sangat dihormati dengan mau atur nopo. Ada perbedaan antara bahasa Arab atau bahasa Inggris itu benar. Menghadapi siapa saja, yo anta bahasa Inggris yo you bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa kan boten yo bisa kamu, engkau, anda bisa dengan apa ya tapi bahasa Arab anta yo anta kalau kan sing dihalus oleh anta itu nopo bahasa Inggris itu yo nopo. Nah ayat ini kalau kita mengambil pendapat kalau Kanjeng Nabi ini wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan semua camat-camat yang ada di kota Surabaya dikumpulkan. Terus kalau camat rumput anggapan camat rumput jenenge Zaid menonton mawon. Anggapan camat rumput jenenge Zaid. Ketika Pak Wali Kota Eri Cahyadi ngomong marang camat rumput si jenenge Zaid gimana? Pak Zaid, gimana perkembangan jukir di Indomaret Alfamart sekitar Songkean? Ya, ini kan lagi viral juru parkir dengan Indomaret ke Alfamart itu sampai orang sing disegel barang itu. Bagaimana Pak Zaid? Sudah bisa diatasi, sudah bisa diselesaikan. Bandingkan kalau Eri Cahyadi seorang wali kota mengatakan Pak Camat Rumput, bagaimana perkembangannya di kecamatan Rumput tentang juru parkir liar di retail supermarket modern. Pertanyaannya sama, tapi nyeluk beda. Niku mana aja? Niku lebih terhormat nyeluk Pak Zaid atau Pak Camat? Pak Camat. Karena yang dipanggil itu gelarnya, julukannya. Gelarnya, sesuatu yang dijabatnya. Begitu juga misalnya jenengan matur marang yai menggada jeneng, tapi ya jadi misalnya profesor sudah punya nama atau presiden Pak Prabowo misalnya, tapi dibandingkan kita mengucapkan Pak Prabowo atau Bapak Presiden itu lebih terhormat, lebih menghormati kalau kita mengucapkan Bapak Presiden. Itu juga amanah Rasul. Allah begitu memberikan penghormatan marang Kanjeng Nabi sehingga menyebut amanah Rasul. Rasul telah beriman, bukan aman iman kamu telah beriman tidak. Nah, Gusti Allah menghormat marang Kanjeng Nabi, begitu menghormati oleh Kanjeng Nabi, maka kita sebagai orang yang iman harus menghormati Kanjeng Nabi. Gusti Allah menghormati Kanjeng Nabi itu melafatkan lafaz amanah Rasul tidak aman tak. Ojo sampai awak diri sebagai orang yang beriman kok malah orang hormat marang Kanjeng Nabi. Gusti Allah memberikan penghormatan yang begitu luar biasa menyebut amanah Rasul. Masa awak diri ini mengaku orang yang beriman kok gak menghormati Kanjeng Nabi. Salah satu kalau bukti kalau kita menghormati Kanjeng Nabi, yo ketika kita membaca sholawat, yo hati sing khusyuk, hati sing khusyuk madhep marang Gusti Allah, membayangkan seolah-olah Kanjeng Nabi berada di depannya, sing khusyuk. Maka ini bisa jadi kalau boten cocok, kalau acara majelis sholawat itu sudah joget-joget, kalau sing viral-viral, bisa jadi boten cocok. Ini mau lo sholawat joget. Joget-joget. Boleh gak cocok sholawat kumpul lanang wedok jejer, kadang-kadang malah pacare gunakan duit sholawat. Sebab cocok belas. Di tengah-tengah sholawat malah rokokan jedal, itu cocok belas. Bagaimana kita bisa mengatakan kita menghormati Kanjeng Nabi, tetapi ketika kita membaca sholawat para Kanjeng Nabi, kita malah joget-joget, malah ikhtilat kumpul lanang karo wedok sing boten mahram, malah rokokan di tengah-tengah sholawat. Maka ini wis sing cocok iki wis melu nariangan kene ya wis iki sing cocok iki wis. Wis poconan kan sing ati sing khusyuk. Wis masih wong sing melok titik-titik boten napa-napa, sing penting maca sholawat atine khusyuk. Ati joget-joget, gak kumpulan nang wedok campur dadi siji, gak ono sing rokokan. Mangke
timbangannya kalau mendang-mending timbangannya nang karo, timbangannya bugem, timbangannya buatan karu-karuan mending sholat joget-joget terus balik di kapan-kapan ya sepepok lagi kapan-kapan ini kayak paten dibanding banget kaya ngono karaokean bisa dia mending sholat sih joget-joget di rumah tapi ini merasa pribadi betul cocok keluar dari acara-acara terus nonton di rumah betul balik terkait teman ada. Jadi ketika balik ke pasir Al-Qurtubi, amanah Rasul. Terus lanjutannya ayat amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Bima unzila ilaihi min rabbih, ay sadaqa Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Kanjeng Nabi itu membenarkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya dari sisi Tuhannya. Kanjeng Nabi membenarkan. Ketika kanjeng Nabi diatur oleh Gusti Allah, amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Ini jenengan kayak karena ini dikatakan atas Allah dikatakan fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusyarika ummatahu fil karamati wal fadilah. Kanjeng Nabi ini menginginkan agar umatnya itu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Akhirnya umat ini diatur oleh kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi matur wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Niki gawe kanjeng Nabi. Tapi ketika Gusti Allah matur amana rasul bima unzila ilaihi rabbih, kanjeng Nabi ini saking kepingine umat supaya mendapatkan fadilah, supaya mendapatkan keutamaan, supaya mendapatkan kemuliaan. Umat ini ikut dikatut no ayyusyamika dikatut wal mu'minuna kan orang-orang yang mukmin iman kullun amana billahi kullun syadwoyo yu rasul dan orang-orang yang beriman itu iman billahi pada Allah wa malaikati dan malaikat-malaikat Allah wa kutubi dan kitab-kitab Allah wa rusulihi dan rasul-rasul Allah. Saking cinta kanjeng Nabi ini sampai mengatur, sampai menyebut para mukmin. Wong mukmin bisa boyan iku nggih iman marang Gusti Allah. Wong sing iman marang Allah, wong sing iman marang Allah niku iman lek Gusti Allah niku esa. Gusti Allah itu tunggal, ahadun, wahidun, fardun, somatun. Tidak bergantung pada sesuatu selain Allah, tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang beriman pasti mengimani, pasti meyakini kalau Allah itu esa. Beda kalau wong Yahudi, beda kalau wong Nasrani. Wong Yahudi menganggap Gusti Allah itu duwe anak jenenge Uzair, orang Nasrani menganggap Gusti Allah itu mempunyai anak Isa, Yesus. Jadi orang iman itu tauhid, mengimani Gusti Allah itu esa. Amanah billah, kullun amanah billahi wa malaikatihi. Wong iman itu ya iman marang malaikat. Semua malaikat itu kelasnya baik. Kula kali panjenengan makane kula maca ini itu ada persamaan makna dengan pembukaan Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman pada gaib. Kan ini dikatakan kullun amana billahi wa malaikatihi. Malaikat itu gaib. Kalau kalian menjadikan gak ngerti malaikat itu nopo, ya gak bisa dibuktikan kalau malaikat itu nopo. Ayo, masih bisa membuktikan kalau malaikat itu ada. Gak bisa. Tapi karena Gusti Allah mengatur oleh malaikat itu ono muasal jadi malaikat, kanjeng Nabi dimatur kados ngaten. Kula kan panjenengan iman tanpa bukti, iman tanpa bukti apapun. Maksudnya bukti sing bersifat indrawi, bukti sing bersifat indrawi. Boten saged ditingali kali melipat, boten saged dirasakno nek nyekel, boten saged dinapak dirasakno kali anggu, tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Malaikat itu, kalau kali panjenengan yakin dengan malaikat itu ono malaikat sing bertugas menyampaikan wahyu
Kita tidak tahu malaikatnya, bentuknya bagaimana, tapi kita yakin kalau malaikat yang menyampaikan wahyu itu bernama Jibril. Kita meyakini kalau ada malaikat yang bertugas membagi rezeki. Kalau malaikat jenengan itu seorang malaikat yang membentuknya malaikat itu memang, tapi kita tahu kalau malaikat itu bernama Mikail. Kalau malaikat jenengan roh yang berbundino orang mati, orang malaikat sing bertugas mencabut nyawa. Kalau malaikat jenengan gak ngerti malaikat, tapi kalau malaikat jenengan roh yang ikut jenenge malaikat Israel. Kalau panjenengan yakin nek kiamat itu bakal teko, itu sesuatu yang bohong. Kiamat itu pasti datang. Itu kita tidak tahu kapan, itu sesuatu yang bohong. Tapi kita yakin kalau kiamat itu nanti akan datang. Terus Allah malaikat sing bertugas meniup sangkakala, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ini Pak, diciptakan sampai saat ini dulu bertugas sama sekali. Dulu bertugas sama sekali malaikat Israel itu. Jadi kita dijebak, malaikat yang kan bertugas saya. Malaikat Jibril bertugas, malaikat Mikail bertugas, Israel, pemain Israel, bertugas kawan di dalam Israel ini, misalnya dunia. Malaikat Israel ini bukan diciptakan sampai saat ini, guru bertugas sama sekali. Saumpama kaya manusia tadi bentuknya, itu siapkan untuk malaikat Israel itu. Kalau perintah toh, diceritakan malaikat Israel itu selalu melihat atas. Kalau perintah itu sebelum langsung disebut berkat begitu ini malaikat Israel itu dan bertugas sama sekali. Dan kita ya tahu kalau 4 malaikat ini adalah gambaran komandan. Komandan malaikat yang rapat ini Jibril, Mikail, Israel ini 4 komandan malaikat. Dan kita tahu kalau nanggung kubur, si bagian nakoni bukan nakir, kita tahu si bagian mencatat amal kebaikan keburukan, kita tahu semuanya. Kita benar semua bentuknya malaikat yang ngomong, tapi kita ingin marah malaikat. Tanpa kecuali. Itu kalau orang Yahudi. Orang Yahudi ini memusuhi malaikat Jibril. Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menurunkan bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu Al-Quran itu sih menyampaikan itu melalui perantara malaikat Jibril. Ketika orang-orang Yahudi itu tahu, ini tak masuk Al-Quran, itu malaikat Jibril. Orang Yahudi hakil. Kalau saya membawa sing kayak wahyu Mikail, aku belum iman. Ya orang-orang Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril. Bukan dimusuhi itu malaikat Jibril. Orang-orang Yahudi ini. Kita itu iman marah semua malaikat. Rajinan yang aja waktu di dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah kita yakin, kita iman sebenarnya. Kalau kita bisa kalau kita Taurat, kalau kita Injil, kalau suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ada suhuf Nabi Syed, nabi yang lain. Itu kita iman. Walaupun kita meyakini kalau yang ada sekarang itu sudah kita aslikan. Tapi kita iman dia itu nabi-nabi itu anak sing diparingi suhuf, orang sing diparingi kitab. Kita mengimani kalau orang kitab Zabur, orang kitab Taurat, orang kitab Injil, kita mengimani itu semua. Waktu itu bihi wa rusuli dan rasul-rasul. Kita meyakini semua rasul. Sing kita yakin, sing kita wajib ngerti namun sekali. Ada rasul yang sangat banyak, diceritakan ada 313 jumlah rasul. Ada yang mengatakan sampai nabi ini sampai 100 pakai kurang. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul. Kita meyakini semua rasul. Kita iman pada semua rasul. Semua yang diceritakan dengan Al-Quran, kita mengimani semua rasul-rasul itu beda dengan orang-orang Bani Israel, beda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Bani Israel itu, kalau orang-orang Nasrani ini bukan percaya kan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah terakhir yang diutus oleh Allah. Bukan percaya. Orang-orang Yahudi itu, bahkan orang-orang Yahudi itu membunuh Rasulnya sendiri. Itu lah, jangan ada yang akan tersisi insya Allah. Itu betapa banyak
mereka itu orang-orang Bani Israel itu membunuh nabinya. Nabi Zakaria itu dipateni kali orang-orang Bani Israel. Nabi Yahya itu dipateni kali orang-orang Bani Israel. Nabi Zakaria itu ceritanya digergaji, Nabi Yahya ini sampai dipenggal kepalanya. Bahkan diceritakan sampai 70 nabi itu pernah dibunuh oleh orang-orang kaum Bani Israel. Betapa orang-orang Bani Israel seperti Nabi Rasul yang diutus kepadanya pun sampai dibunuh oleh kaum Bani Israel. Sementara kaum Nasrani malah gunggungan, malah Rasul yang diutus kepada mereka malah dituhankan. Ia terbaju. Sing wong Bani Israel sing orang Yahudi niku membunuh, sing Bani Israel sing Nasrani, karena ono sebagian dari kaum Bani Israel itu begitu mengimani Nabi Isa sampai mengkultuskan Nabi Isa sehingga dikatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Sementara Islam semua meyakini iman marang semua Rasul, semua Nabi tanpa terkecuali. Boten enten satupun umat Islam yang mengkultuskan Nabi Muhammad sampai mengatakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Boten enten. Itu kalau orang Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa sampai menuhankan Isa, Nabi Isa. Tapi kalau di Islam tidak. Ahli sholat mau mawon nih, saat mengkultuskan Nabi Muhammad, tetap menganggap Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, orang-orang yang beriman itulah nufarriqu baina ahadin mir rusul, tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Bukan membeda-bedakan sama sekali. Bukan membedakan Nabi Isa, bukan membedakan Nabi Musa. Ketika Nabi Isa dikultuskan, terus akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit, kita meyakini suatu hari nanti akhir zaman Nabi Isa itu turun lagi ke bumi. Kita meyakini itu. Ini Nabi Isa bakal bagaimana dengan bumi ketika wis dino akhir, ketika dino kiamat. Terus Nabi Isa membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan lain sebagainya. Kita meyakini itu semua iman kabeh putusan Gusti Allah. Nabi Isa turun lagi tidak membawa syariat sendiri, tapi beliau tetap meneruskan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya ayat, orang-orang yang beriman itu tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Terus ketika niki cerita lanjutan iman, Gusti Allah matur aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Terus Kanjeng Nabi jawab wal mu'minuna kullun amana billahi ila akhirih. Terus kemudian dikatakan kepada tafsir Al-Qurtubi dikatakan aqallahu rabbuhu kaifa qabulu bi'illahi anzaltuha. Terus Gusti Allah niku tanglet para Kanjeng Nabi. Kaifa qabulu bi'illahi anzaltuha. Bagaimana sikap penerimaan mereka kalau wong iman ini iso nerima enggak ambek ayat yang saya turunkan kepada mereka. Bima anzal bi'illahi anzaltuha. Dengan ayat itu saya turunkan kepadanya. Apa ayat ini? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jadi ayat 284 ini. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu. Ya Allah itu tadi kemarin Kanjeng Nabi. Ya Allah, umat-umat orang-orang mukmin itu bagaimana sikap mereka bisa menerima apa tidak dengan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika Gusti Allah tanglet marang Kanjeng Nabi, wong iman ambek ayat wa in tubdu ma fi anfusikum. Kanjeng Nabi jawab, matur qalu, mereka berkata, orang-orang iman itu berkata, sami'na kami mendengar wa ata'na dan kami taat. Lewat ayat ini kita mengambil kesimpulan, kita mengambil sebuah pelajaran. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita harus sami'na wa ata'na. Kadang-kadang kita tidak tahu apa hikmah di balik perintah Allah atau di balik larangan Allah.
kita tidak tahu. Diperintah sholat, dia samina wa ta'ala sholat. Diperintah poso, dia poso, Ramadan poso, dia poso Ramadan. Disamina wa ta'ala. Diperintah zakat, di zakat. Diperintah haji, di haji. Walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya. Tapi ilmu semakin berkembang, ilmu semakin modern. Orang-orang yang meneliti gerakan sholat, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, itu menciptakan simulasi otak, stimulasi otak tenggoni kepala kita itu bekerja sedemikian rupa. Diteliti ternyata sholat itu gerakan-gerakannya sangat menyehatkan. Ini kan akhir-akhir saja orang meneliti seperti itu. Dia dikatakan poso kan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ternyata setelah diteliti ternyata puasa itu ternyata menyehatkan. Ternyata puasa itu menyehatkan. Sebenarnya dia tidak perlu kayak makan. Itu baru ditemukan hikmahnya sekarang. Biar jarang ditemukan Yesus tetap iman walaupun apapun perintahnya, apapun perintah, apapun larangannya. Selama itu sudah diperintahkan oleh Allah, selama itu sudah dilarang oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman harus mengucapkan sami'na wa ata'na. Ojo, wah kalau gak hikmah mau gak alasan wis kata lakoni. Jangan. Kita sudah dilarang memakan bangkai, kita dilarang memakan darah, kita dilarang minum khamr, kita dilarang makan daging babi. Itu tidak bisa ditanya apa hikmahnya. Walaupun akhirnya tahu. Ilmu kedokteran membuktikan darah itu mengandung banyak bakteri, bangkai juga mengandung banyak bakteri. Nanti kalau dimakan nanti bisa menyebabkan sakit, organ tubuh menjadi rusak dan lain sebagainya. Walaupun masih nyerengkal babi. Babi itu kan, biar itu kan ketika babi itu dilarang, orang kedokteran awal-awal masa-masa kedokteran itu kan diarani daging itu mengandung mengandung cacing hitam. Cacing hitam yang mana nanti menyebabkan kerusakan organ atau gak sehat mengenai awak. Tapi kalau babi itu diternak secara higienis dengan peralatan modern, cacing hitam yang bisa dibersihkan, apakah lantas menjadi daging babi itu haram? Kan dia lagi. Apakah lantas daging babi itu tetap halal? Kan dia tetap haram. Jadi apapun perintah atau larangan Allah, sengaja kita tidak mengetahui hikmahnya, kita harus bersikap sami'na wa ata'na. Kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali kita itu kepleset. Ini kadang-kadang kita itu tidak menjalankan apa perintah Allah. Kadang-kadang mungkin kita itu malah menjalani apa yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang kepleset. Atau mungkin sering kali kita kepleset balik dari kepleset. Jadi kepleset kayak mountain, kita jangan lupa untuk selalu minta ampun kepada Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami, ghufranaka, ampunilah kami, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Mungkin awal ini sering kepleset. Ini bukan buatan melampaui perintah Allah, malah menjalankan larangan Allah. Maka dari itu kita jangan pernah henti-henti untuk meminta ampun kepada Allah. Lanjutan ayat ini, lanjutan cerita insya Allah diteruskan minggu selanjutnya. Ayat terakhir. Mungkin kita terus bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Masih Ahmad Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ja'alna wa auladana dzurriyyatan min ahli ilmi wal khair. La taj'al min ahli syarril khair. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله